Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Mbak Teti selaku moderator. Terima kasih abang-abang saya yang di SMRC. Tadi ada beberapa namanya muncul tapi wajahnya nggak muncul. Mas Saiful Mujani dan kawan-kawan. Terima kasih Mas Denny yang sudah mempresentasikan, Mbak Popi dan Mas Justinus. Mbak Nining apa kabar? Keren sekali presentasinya Mbak Nining. Beberapa kali saya ketemu di media sama Mbak Nining. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat untuk SMRC yang sudah melonsing hasil surveinya. Dan luar biasa sekali, banyak hal positif dan tentu juga mengagetkan bagi saya yang saya baru tahu juga. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah banyak pembicara penanggap lainnya yang sudah menyampaikan. Jadi memang saya tadi minta yang akhir karena saya posisinya sebagai DPR. Saya harus mengaku sebagai DPR karena kebetulan masih pakai PIN. Biasanya kalau nggak pakai PIN saya sudah nggak jadi DPR. Oke, tadi sudah banyak masukan yang disampaikan oleh penanggap lainnya. Cuma saya hanya akan fokus beberapa hal yang terkait dengan DPR. Pertama yang kita sepakati bersama adalah bahwa adanya RUU Omnibus Law ini sebenarnya ingin meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tidak boleh meninggalkan satu kelompok pun. Itu yang harus kita pegang dulu. Bahwa kita sepakat bahwa ini semangatnya Omnibus Law ini adalah bagaimana kita bisa ekonomi kita, saya cukup kaget juga ternyata tadi sampai diterangkan sampai terpuruk sampai 80%. Wow. Ini bisa bagaimana ekonomi kita bisa naik kembali, kesejahteraan masyarakat bisa kita perjuangkan lagi, masyarakat bisa menjalani hidup dengan sejahtera lagi. Itu kuncinya di situ. Cuma memang harus kalau dalam proses ini tidak boleh ada satu kelompok pun di tengah masyarakat kita, suku apapun, jenis pekerjaan apapun, dan juga jenis gender apapun yang tertinggal dalam hal ini. Pertama, selanjutnya saya membaca dari hasil survei ini adalah sosialisasi yang kurang. Jadi kalau dilihat tadi hanya berapa persen, sekitar hanya 26% yang tahu tentang terinfo tentang Omnibus Law ini menjadikan kita resah juga. Resah juga dalam artian ternyata lebih banyak yang nggak tahu daripada yang tahu. Dan perlu saya tegaskan ini sebenarnya tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab di satu pihak saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab DPR untuk melakukan sosialisasi. Nah, Omnibus Law ini, RUU Omnibus Law ini menurut data yang saya dapat yang terakhir itu ada sekitar 1.200 pasal yang terimplikasi, yang terefek dari Omnibus Law ini. Dan Omnibus Law ini ada 15 klaster dan kolom DIM-nya itu ada sekitar 10.000. Kolom DIM-nya itu ada sekitar 10.000. Saat ini yang dibahas di DPR, dan ini perlu saya tegaskan, Mbak Tati, ini jadi yang di DPR ini yang membahas bukan di komisi. Bukan saya di Komisi 9, tapi di Badan Legislasi, di baliknya. Karena ini kan klaster tentang ketenaga kerjaan, ini hanya satu klaster dari sekian klaster, dari 15 klaster yang ada. Jadi ini ada banyak sekali klasternya, jadi seluruh komisi, mulai komisi 1 sampai komisi 11 itu terdampak semua dari RUU ini. Walaupun itu tentu jumlah terdampaknya undang-undangnya setiap komisi berbeda-beda. Jadi sekarang yang sudah dibahas mulai klaster 3. Jadi klaster pertama, klaster kedua kan hanya pandangan umum saja ya terkait ketentuan umum, dan sekarang klaster ketiga tentang perizinan berusaha. Saya bukan di anggota Badan Legislasi, cuman sebagai anggota DPR tentunya sama dengan anggota DPR yang lain, kita tidak bisa memilah kita bisa di posisi mana, paling tidak kita punya tanggung jawab yang sama. Nah, melihat banyaknya pasal yang ada, ini tentu membutuhkan waktu yang panjang. Kalau Presiden meminta Agustus selesai, itu memang betul-betul kerja yang luar biasa yang harus dilakukan oleh DPR untuk membahas 10.000 DIM.
daftar inventaris masalah 10.000, saya tidak bisa bayangin pakai 10.000 itu harus dibaca semua satu persatu, dan klasternya ada 15. Jadi kalau yang disampaikan tadi adalah satu, saya kembali lagi tentang sosialisasi. Sosialisasi ini memang tidak semua anggota DPR terkait dengan isu-isu yang ini, apalagi isu yang paling kencang di sini adalah yang disampaikan Mbak Nining tadi adalah isu soal ketenagakerjaan. Dan tentu isu ketenagakerjaan ini erat kaitannya dengan Komisi 9. Oleh sebab itu sebenarnya sosialisasi memang harus kita galakkan, dan ini hasil survei ini sedikit menampar kita bahwa ternyata kita di DPR ini banyak yang belum melakukan sosialisasi hal ini, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Kalau tadi yang banyak penolakannya di kota-kota besar di Jakarta, Jawa Barat, di Banten, itu adalah daerah-daerah tempat mungkin kebanyakan mayoritas anggotanya Mbak Nining berada di situ. Tapi bagaimana dengan daerah lain? Harusnya DPR yang memiliki daerah pemilihan, di masing-masing tempat itu juga bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi. Nah, pemerintah juga seperti itu. Jadi jangan sampai juga ada tidak satu suara antar satu dengan satu orang yang lain yang di pemerintahan yang menjadikan ini semakin ruwet kondisinya. Dan selanjutnya soal ternyata kalau saya membaca hasil surveinya, penjelasan secara ekonomi lebih bisa diterima masyarakat. Nah, dalam artian bahwasanya kalau kita melihat kenapa ada respon positif terhadap RUU ini, karena penjelasan yang disampaikan lebih banyak pada persoalan ekonomi. Dalam kondisi COVID seperti ini yang masyarakat bukan hanya jatuh, benar-benar sudah terpuruk sampai 80% tadi yang tingkat indeks ekonomi tadi, itu menjadikan RUU ini menjadi lampu hijau. Namun bukan berarti dengan adanya RUU ini lampu hijau, kita juga bisa mengesampingkan hak-hak yang lain, juga bisa mengesampingkan dari aspirasi-aspirasi yang lain. Jadi seluruh aspirasi di dalamnya harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai kalau dalam naskah akademiknya itu hanya didominasi satu kelompok saja. Lalu Mbak Neneng tadi tanya siapa yang bikin naskah akademik, karena ini sebenarnya RUU Omnibus Law ini adalah RUU yang usulan pemerintah. Jadi naskah akademiknya juga dari pemerintah. Kalau RUU itu adalah RUU usulan dari DPR, naskah akademiknya dari DPR. Karena ini dari pemerintah, jadi otomatis yang bertanggung jawab di dalamnya adalah pemerintah. Nah, respon positif masyarakat ini menunjukkan sebenarnya gairah ekonomi kita mulai bergerak, mulai maju, mulai mau bangkit. Dan kita berharap RUU ini nantinya seperti dikatakan teman-teman tadi, bahwa bisa menjadi jembatan, bisa menjadi langkah baru untuk menaikkan ekonomi. Namun bukan berarti juga jangan sampai mengebiri hak-hak orang lain. Memang kalau saya lihat ada beberapa poin penolakan teman-teman yang cukup luar biasa, terutama di klaster soal klaster ketenagakerjaan. Karena sebenarnya kita sudah punya undang-undang ketenagakerjaan yang baru disahkan beberapa waktu lalu, dan itu termasuk saya pikir cukup komprehensif, terutama soal isu perempuan juga. Namun memang di Undang-Undang Omnibus Law ini memang ada beberapa catatan, contoh soal menghilangkan upah minimum. Jadi kalau kerjanya kurang dari 40 jam, itu berarti otomatis upah minimumnya masih di bawahnya. Lalu juga tentang menghilangkan pesangonnya yang biasanya 6 bulan, 38 bulan jadi cuma 6 bulan, terus ketidakpastian karena outsourcing dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan adalah kita harus membukanya adalah apakah benar-benar di draft-nya itu seperti itu atau itu baru isu. Karena kadang-kadang sorry to say, karena banyak yang beredar di masyarakat itu hal-hal yang sebenarnya itu belum clear betul. Saya ingat betul ketika saya membahas RUU Pertanahan katanya bahwa itu HGU akan dikasihkan 90 tahun dan sebagainya. Padahal perasaan saya membahas itu cuma 30 tahun deh. Tapi yang beredar di masyarakat luar biasa. Nah, itu yang harus double check. Dan karena ini sedang dibahas di DPR, saya tentunya di DPR juga ada mekanismenya. Salah satunya adalah mendengarkan masukan dari masyarakat. Jadi tentu ini karena mumpung bagian klaster ketenagakerjaan juga belum dibahas, tentu silakan teman-teman pekerja atau teman-teman yang lainnya yang merasa ada masukan-masukan yang tidak pas,
masukan-masukan draft yang tidak pas, silakan memberikan masukan ke badan legislasi untuk bisa memasukkan poin-poin apa saja yang mereka inginkan. Jadi menurut saya harus ada juga solusi yang ditawarkan. Jangan hanya mengkritik tapi tidak ada solusi ditawarkan. Kita di sini adalah posisinya adalah sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, bagaimana investor juga bisa masuk, bagaimana hak rakyat kita, hak kelompok pekerja ini juga tetap dijaga. Eh, apa Yang paling penting saya pikir adalah bagaimana kita bersinergi ya, bersinergi dalam artian memang bagaimana pemerintah ini juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang poin-poin penting dalam 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 RUU Cipta Kerja ini dengan bahasa masyarakat yang gampang dipahami. Yang kedua juga pemerintah juga harus menjelaskan poin tiap klasternya apa saja. Jangan hanya terjebak pada poin yang mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Tapi ketika kita sibuk menjawab kritikan dari masyarakat, itu penting dijawab. Tapi jangan sampai lupa juga mengungkapkan bahwa ada poin-poin lain, ada klaster-klaster lain di RUU Cipta Kerja ini yang memberikan peluang yang luar biasa kepada masyarakat, kepada pekerja. Nah, dari 13 klaster itu hanya ada satu klaster saja yang banyak dipersoalkan. Lalu klaster-klaster yang lain seperti apa? Nah, itulah yang harus kita berimbang dalam menyikapi. Dan saya pikir tadi yang disampaikan oleh Mas Denny, hasil survei dari SMRC, itu tentang bagaimana ternyata harapan masyarakat cukup tinggi terhadap RUU ini. Dengan harapan ini kita sebenarnya bisa berpijak bahwa kita bisa tetap melanjutkan diskusi RUU ini, tentu dengan tidak mengesampingkan apa masukan-masukan dari masyarakat. Ini kalau sekarang masih perizinan berusaha, klaster 3, lalu klaster 4, apalagi klaster 5, apalagi. Tentu saya pikir itu bisa sangat gampang diakses di teman-teman Balek ya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kalau teman-teman mau mengakses sedang klaster berapa nih yang akan dibahas. Kita akan memberi masukan apa nih untuk klaster poin ini, poin ini. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, namun jangan juga kita berpijak pada sesuatu yang kita juga mengesampingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Kalau kita tadi mengatakan bahwa dengan berapa persen, 60 sekian persen itu masih percaya bahwa RUU ini menjadi solusi, ini juga kita juga tidak bisa merasa ini RUU ini jangan dibahas. Oke, tidak dibahas pada klaster ketenagakerjaan, tapi bagaimana dengan klaster lain harus tetap dijalankan karena ekonomi masyarakat salah satunya juga tergantung dalam RUU ini. Nah, itu mungkin sekedar dari kami. Terima kasih. Yang jelas ini masukan bahwa sosialisasi yang kita lakukan masih sangat kurang dan kita tahu betul bahwa tidak seluruh anggota DPR paham betul dengan RUU ini karena luar biasa banyak sekali, 1.200. Kita kalau di fraksi membuka satu persatu itu satu persatu kata per kata itu luar biasa sekali. Memang sempat saya waktu itu meminta RUU ini untuk ditinjau ulang karena apa? Ternyata dari beberapa kata-katanya banyak yang nggak pas. Oleh sebab itu masukan dari masyarakat tentu sangat dibutuhkan dan sepanjang saya tahu tiap-tiap fraksi juga punya tim sendiri untuk memberikan masukan-masukan setiap poin-poin yang ada di RUU RUU Cipta Kerja. Itu saja Mbak Tati, terima kasih.